Medali emas SEA Games 1991 jadi prestasi terbaik terakhir yang digapai timnas Indonesia di pentas internasional. Hingga saat ini, timnas Indonesia belum lagi merengkuh gelar juara bergensi, padahal timnas Indonesia bukanlah tim lemah apalagi pecundang. Dengan julukan Macan Asia, tim Garuda pernah berjaya dan disegani. Berbagai pertandingan yang menorehkan tinta emas bagi kiprah tim Merah Putih di ajang internasional tercatat sebagai sejarah, mulai era 1950-an hingga 1990-an di saat timnas Indonesia mengalami momen kejayaan. Berikut ini adalah 5 pertandingan timnas Indonesia yang layak dikenang dan jadi sejarah. 1. Olimpiade Melbourne 1956 versus Uni Soviet. Bila ada pertandingan yang menceritakan kehebatannya dari generasi ke generasi, pertandingan pada 29 November 1956 ini salah satunya. Melawan Uni Soviet, salah satu tim terkuat pada masanya. Pertandingan ini berlangsung di Melbourne, Australia dalam babak perempat final Olimpiade musim panas yang ke-16. Saat itu, Indonesia yang dilatih oleh Tony Pugalnik, pelatih asal Yugoslavia, membawa pemain seperti Molvi Ceylan, Endang Witarsa, Tio Him Tijang, Ramlang, dan Andi Ramang. Sedangkan kubu lawan dihuni pemain kaliber dunia semisal Lev Yashin, Igor Neto, Eduard Streltsov, dan Valentin Ivanov. Laga ini berakhir dengan skor 0-0. Kehebatan Indonesia menahan Uni Soviet tanpa gol jadi perhatian, meski pertandingan kedua Indonesia menyerah 0-4. Pada pertandingan itu, penampilan cemerlang Andi Ramang jadi sorotan. Bahkan pemain berdarah Makassar itu dinobatkan sebagai Man of the Match. FIFA tidak segan menganggap duel itu sebagai salah satu pertandingan dengan hasil memukau dalam sejarah. 2. Kualifikasi Piala Dunia 1986 versus Korea Selatan. Pertandingan melawan Korea Selatan pada babak kedua zona B kualifikasi Piala Dunia 1986 ini meninggalkan jejak dalam di sepak bola Indonesia. Karena seandainya memenangi duel ini, Indonesia lolos ke pesta sepak bola terbesar di jagat ini, Piala Dunia 1986 yang dilangsungkan di Meksiko. Di Piala Dunia 1986, Indonesia diwakili para pemain yang tampil di Galatama, semisal Bambang Nurdiansa, Heri Kiswanto, Eli Idris, Ruli Nere, Warta Kusuma, dan Hermansa. Indonesia menantang raksasa Asia Korea Selatan di babak kedua zona B dengan status sebagai juara 3B pada putaran pertama, sedangkan Korea Selatan menjadi juara grup 3A. Namun Indonesia akhirnya terpaksa mengubur mimpi ke Piala Dunia karena dalam pertandingan dengan format home away tersebut, timnas Indonesia kalah dengan agregat 1-6. Kala itu Indonesia dilatih oleh Sinyo Aliando. 3. SEA Games 1987 versus Malaysia. SEA Games menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi di Asia Tenggara. Tidak heran bila medali emas di cabang olahraga sepak bola menjadi salah satu yang paling diburu. Sebelumnya pada SEA Games 1979, Indonesia yang kala itu bertindak sebagai tuan rumah kalah dari Malaysia dengan skor 0-1. Indonesia pada akhirnya mampu merebut medali emas pertama di SEA Games 1987. Indonesia mampu membayar lunas kekalahan pada Malaysia pada tahun 1979 dengan skor sama 1-0. Kala itu, timnas Indonesia diperkuat pemain seperti Ponirin Mika, Yonas Saur, Robi Darwis, Heri Kiswanto, Peran Sintrahuai, Ricky Yakobi, Ribut Wadi, hingga Noah Miriam. Sedangkan kursi pelatih diduduki oleh Berce Matu Lapelwa. 4. SEA Games 1991 di Manila sejak penyisihan hingga final.
Pertandingan final SEA Games 1991 Manila juga pantas masuk dalam daftar momen paling dikenang timnas Indonesia. Aktor utama timnas di SEA Games 1991 bukan saja para pemain. Sosok sentral yang tidak bisa dilupakan adalah pelatih kepala timnas ketika itu, Anatoly Polisin. Pertanding mulai penyisian grup, Indonesia menyapu bersih 3 kemenangan, 3 poin dipetik atas Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Di semifinal, daya tahan fisik dan konsentrasi pemain hasil temparan super keras mulai terlihat. Puncaknya, di final Indonesia kembali bermain hingga adu penalti melawan Thailand. Dengan kekuatan fisik yang memadai, konsentrasi pemain masih terjaga. Hasilnya, Indonesia mampu menang lewat adu penalti atas Thailand dengan skor 4-3 di Stadion Rizal Memorial, Manila, 4 Desember 1991. Starter timnas Indonesia yang bermain di final melawan Thailand kala itu adalah Edi Harto, Salahuddin, Hiriansah, Robi Darwis, Peril Raymond Hatu, Heri Setiawan, Toyo Haryono, Maman Suryaman, Yusuf Ekodono, dengan striker Widodo Cahyonoputro dan Peri Sandria. 5. Piala Asia 1996 versus Kuwait. Sejak PSSI didirikan pada tahun 1930, pencapaian gemilang pertama adalah lolos ke putaran final Piala Asia 1996. Indonesia lolos ke Piala Asia 96 setelah dikualifikasi mampu menyingkirkan Malaysia dan India. Bertanding di grup 4 kualifikasi, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dan menang 7-1 atas India. Di pertandingan pertama, Indonesia mampu mencuri perhatian. Tim yang dilatih Danurindo itu mengambil 1 poin setelah menahan imbang Kuwait dalam pertandingan pembukaan pada 4 Desember 1996 dengan skor 2-2. Indonesia bahkan sempat unggul lebih dahulu 2-0 melalui gol Widodo Cahyonoputro pada menit ke-20 dan Roni Wabia menit ke-41. Tetapi konsentrasi yang berkurang serta tekanan kuat yang bertubi-tubi membuat gawang Kurnia Sandi koyak 2 kali pada menit ke-72 dan menit ke-85 lewat penalti. Di sisi lain, gol tendangan salto yang dicetak Widodo begitu melegenda hingga sekarang. Gol itu bahkan dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Asia 1996, prestasi yang sejauh ini belum mampu ditandingi oleh pemain lain. Adapun starter yang turunkan Danurindo kala itu adalah Kurnia Sandi, Yeyen Tumena, Aples Tekuwari, Sudirman, Agung Setiabudi, Marsuki Badriawan, Bima Sakti, Krisya Rangga, Supriyono, dan duet striker Widodo Cahyonoputro serta Roni Wabia. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.